Banyak kondisi kesehatan mental memiliki pemicu fisik. Akhirnya, psikiater mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Tikus-tikus dimulai ketika Jessica Whitson baru berusia 12 tahun. Seiring waktu, kondisinya memburuk hingga dia mengalami kejang seluruh tubuh dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun, rumah sakit setempatnya, di Durham, Inggris, meremehkannya, mengusulkan bahwa dia mengalami kecemasan, kondisi kesehatan mental, dan mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu menonton video di TikTok. Ibunya menggambarkan pengalaman itu sebagai merendahkan. Bahkan, Jessica mengalami kondisi autoimun yang dipicu oleh infeksi bakteri dengan Streptococcus. Kondisi ini dikenal sebagai gangguan autoimun neuropsikiatrik anak yang berhubungan dengan Streptococcus, pandas. Ketika infeksi diidentifikasi dan diobati, gejalanya akhirnya mulai membaik. Tuan Whitson tidak sendirian mengalami disfungsi otak yang keliru dianggap sebagai masalah pikiran. Bukti semakin menumpuk bahwa berbagai infeksi dapat, dalam beberapa kasus, memicu kondisi seperti gangguan obsesif-kompulsif, tikus, kecemasan, depresi, dan bahkan psikosis. Dan infeksi hanyalah satu bagian kecil dari teka-teki tersebut. Semakin jelas bahwa gangguan peradangan dan kondisi metabolik juga dapat memiliki dampak besar pada kesehatan mental, meskipun psikiater jarang mencarinya. Semua ini merupakan gejala dari masalah besar dalam bidang psikiatri. Pemahaman yang direvisi bisa memiliki konsekuensi mendalam bagi jutaan orang dengan kondisi kesehatan mental yang saat ini kurang terobati. Sebagai contoh, lebih dari 90% pasien dengan gangguan bipolar akan mengalami penyakit berulang selama hidup mereka, dan pada anak-anak dengan gangguan obsesif-kompulsif, OK, lebih dari 46% tidak mencapai remisi. Sebagian besar pasien dengan depresi akhirnya merespons setelah mencoba banyak obat yang berbeda. Bagi beberapa orang di profesi ini, pemahaman yang lebih dalam tentang biologi kesehatan mental, yang terikat pada sidik jari biologis yang jelas seperti yang mungkin berasal dari tes laboratorium, akan mengarah pada diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih ditargetkan. Para psikiater dikritik. Bidang psikiatri secara historis telah difokuskan pada deskripsi dan klasifikasi gejala, daripada pada penyebab yang mendasarinya. Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, DSM, kadang-kadang dikenal sebagai kitab suci psikiatri, muncul pada tahun 1952 dan berisi deskripsi, gejala, dan kriteria diagnostik. Di satu sisi, ini telah membawa konsistensi yang membantu dalam diagnosis. Tetapi di sisi lain, ini telah mengelompokkan pasien ke dalam kelompok tanpa rasa akan mekanisme mendasar di balik kondisi mereka. Ada begitu banyak tumpang tindih antara gejala depresi dan kecemasan, misalnya, sehingga beberapa bertanya-tanya apakah ini benar-benar kategori penyakit yang terpisah. Pada saat yang sama, depresi dan kecemasan memiliki banyak subtipe yang berbeda, misalnya, gangguan panik dengan dan tanpa agorafobia, adalah diagnosis yang berbeda, tidak semuanya mungkin bermakna berbeda. Ini dapat menyebabkan kelompok pasien dalam uji coba obat menjadi sangat beragam sehingga obat dan terapi gagal hanya karena kelompok yang diteliti memiliki sedikit kesamaan. Upaya sebelumnya untuk menemukan mekanisme kausal bagi kondisi kesehatan mental mengalami kesulitan. Pada tahun 2013, Institut Kesehatan Mental Nasional, sebuah lembaga pemerintah Amerika, melakukan perjudian heroik untuk menjauhkan diri dari penelitian berdasarkan kategori berbasis gejala dari DSM. Uang dialirkan ke penelitian dasar tentang proses penyakit otak, dengan harapan untuk langsung menghubungkan gen dengan perilaku. Sekitar 20 miliar dolar penelitian baru didanai tetapi gagal spektakuler, sebagian besar gen yang ditemukan memiliki efek kecil. Alan Frances, seorang profesor psikiatri di Universitas Duke, menyebut pencarian biomarker semacam itu sebagai petualangan intelektual yang menarik, tetapi kegagalan klinis total. Gen-gen saja jelas bukan jawabannya. Ludger Tebarts van Elst, seorang profesor psikiatri dan psikoterapi di Rumah Sakit Universitas Freiburg, Jerman, mengatakan bahwa banyak kondisi yang berbeda seperti skizofrenia, gangguan hiperaktivitas dengan defisit perhatian, AD, kecemasan, dan autisme dapat dipicu oleh gangguan genetik yang sama, 22q11.2, disebabkan oleh hilangnya potongan kecil dari kromosom 22. Meskipun saran kepahitan ini, pergeseran dalam psikiatri berpotensi di cakrawala. Sebagian dari ini datang dari minat yang bangkit kembali dalam menemukan biomarker neurologis dengan teknologi yang semakin canggih.
Selain itu, ada pemahaman yang lebih besar bahwa beberapa kondisi kesehatan mental sebenarnya memiliki pemicu atau akar yang perlu diobati sebagai kondisi medis daripada kondisi psikiatri. Kesehatan mendasar. Saat kunci datang pada tahun 2007, ketika penelitian di Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa 100 pasien dengan gejala psikiatrik yang berkembang dengan cepat atau gangguan kognitif sebenarnya memiliki penyakit autoimun. Tubuh mereka membuat antibodi melawan reseptor kunci dalam sel saraf yang dikenal sebagai reseptor NAMDA. Ini menyebabkan pembengkakan otak dan dapat memicu berbagai gejala termasuk paranoia, halusinasi, dan agresi. Penyakit ini disebut ensefalitis antireseptor NAMDA. Yang paling penting dari semua itu, dalam banyak kasus, itu dapat diobati dengan menghilangkan antibodi atau menggunakan obat imunoterapi atau steroid. Studi pada pasien yang mengalami episode pertama psikosis telah menemukan bahwa antara 5% dan 10% juga memiliki antibodi yang menyerang otak. Tampaknya mungkin bahwa, dalam kasus langka, OG juga dapat disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh. Hal ini terlihat pada kondisi anak-anak pandas, yang didiagnosis pada Tuan Whitson pada tahun 2021. Tetapi terkadang juga ditemukan pada orang dewasa. Seorang pria berusia 64 tahun melaporkan menghabiskan waktu yang luar biasa banyaknya untuk memotong rumputnya secara obsesif hanya untuk melihat kembali perilaku ini keesokan harinya dengan perasaan penyesalan dan rasa bersalah. Para peneliti menemukan bahwa gejala-gejala ini disebabkan oleh antibodi menyerang neuron dalam otaknya. Lebih baru-baru ini, Belinda Lenos, kepala psikiatri di Universitas Oxford, telah melakukan tes pada ribuan pasien dengan psikosis. Dia telah menemukan peningkatan tingkat antibodi dalam sampel darah sekitar 6% dari pasien, sebagian besar menargetkan reseptor NAMDA. Dia mengatakan bahwa masih belum diketahui bagaimana satu set antibodi mampu menghasilkan presentasi klinis mulai dari kejang hingga psikosis dan ensefalitis. Juga tidak diketahui mengapa antibodi ini dibuat, atau apakah mereka dapat menyeberangi penghalang darah otak, membran yang mengendalikan akses ke otak. Namun, dia berasumsi bahwa mereka melakukannya, lebih suka menempel pada hipokampus, yang akan menjelaskan bagaimana mereka memengaruhi ingatan dan menyebabkan delusi dan halusinasi. Dr. Lenos mengatakan bahwa pergeseran dalam pemikiran medis diperlukan untuk menghargai kerusakan yang dapat dilakukan oleh sistem kekebalan tubuh terhadap otak. Pertanyaan yang berharga jutaan dolar, katanya, adalah apakah kondisi-kondisi ini dapat diobati. Dia sekarang menjalankan uji coba untuk mengetahui lebih lanjut. Pekerjaan pada pasien dengan psikosis yang dipicu oleh sistem kekebalan menunjukkan bahwa sejumlah strategi termasuk menghilangkan antibodi dan mengonsumsi obat imunoterapi atau steroid dapat menjadi pengobatan yang efektif. Penemuan penting lainnya adalah bahwa gangguan metabolisme juga dapat memengaruhi kesehatan mental. Otak adalah organ yang membutuhkan energi, dan perubahan metabolisme yang terkait dengan jalur energi telah dikaitkan dengan berbagai kondisi, termasuk skizofrenia, gangguan bipolar, psikosis, gangguan makan, dan gangguan depresi mayor. Di Universitas Stanford, ada klinik psikiatri metabolisme di mana pasien diperlakukan dengan perubahan pola makan dan gaya hidup, bersama dengan obat-obatan. Salah satu area penelitian yang aktif di klinik ini adalah manfaat potensial dari diet ketogenik, di mana asupan karbohidrat dibatasi. Diet ini memaksa tubuh untuk membakar lemak untuk energi, sehingga menciptakan senyawa yang dikenal sebagai keton yang dapat bertindak sebagai sumber bahan bakar untuk otak ketika glukosa terbatas. Kirk Nielen, kepala ilmu saraf untuk Basutsky Group, sebuah badan amal Amerika yang mendanai penelitian otak, mengatakan bahwa saat ini ada 13 uji coba di seluruh dunia yang meneliti efek terapi metabolisme pada penyakit mental serius. Hasil awal telah menunjukkan, sekelompok besar orang merespons dengan cara yang sangat bermakna. Mereka adalah orang-orang yang gagal dengan obat-obatan, terapi bicara, stimulasi transkranial, dan mungkin terapi kejut elektrokonvulsif. Dia mengatakan bahwa dia terus bertemu dengan psikiater yang beralih ke bidang metabolisme karena pasien-pasien yang diet rendah karbohidratnya diikuti dengan peningkatan mood yang besar. Hasil dari uji coba terkontrol secara acak diharapkan dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Bukan hanya pemahaman tentang sistem kekebalan dan metabolisme yang meningkat. Jumlah data yang besar sekarang dipilah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terkadang dengan bantuan kecerdasan buatan, AI, untuk mengungkap koneksi yang sebelumnya tersembunyi di depan mata.
Dr. Jung, robohkan tembok ini. Ini pada akhirnya bisa membawa biologi lebih sentral ke dalam diagnosis kesehatan mental, berpotensi memimpin ke perawatan yang lebih individual, serta lebih baik. Pada awal Oktober 2023, Biobank Inggris, sebuah basis data biomedis, menerbitkan data yang mengungkapkan bahwa orang dengan episode depresi memiliki tingkat protein peradangan yang signifikan lebih tinggi, seperti sitokin, dalam darah. Sebuah studi tahun lalu juga menemukan bahwa sekitar seperempat pasien depresi memiliki bukti peradangan ringan. Ini bisa berguna untuk diketahui karena penelitian lain menunjukkan bahwa pasien dengan peradangan merespons obat antidepresan dengan buruk. Inovasi lebih lanjut sedang dalam proses. Sejumlah peneliti sedang menjelajahi berbagai cara untuk meningkatkan diagnosis AD, misalnya, dengan mengklasifikasikan pasien ke dalam sejumlah subkelompok yang beberapa di antaranya mungkin sebelumnya tidak diketahui. Dalam 3 pengumuman terpisah pada bulan Februari 2024, kelompok-kelompok yang berbeda mengumumkan penemuan biomarker yang dapat memprediksi risiko demensia, autisme, dan psikosis. Pencarian alat diagnostik yang lebih baik juga kemungkinan akan dipercepat dengan penggunaan kecerdasan buatan. Satu perusahaan, Cognoa, sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk mendiagnosis autisme pada anak-anak dengan menganalisis rekaman perilaku mereka, menghindari waktu tunggu yang panjang untuk para klinisi. Lembaga Biosains Kuantitatif di California telah menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat peta baru sepenuhnya dari interaksi protein-protein dan jaringan molekuler yang terlibat dalam autisme. Ini akan sangat mempermudah penjelajahan lebih lanjut alat diagnostik dan perawatan. Semua perkembangan tersebut menjanjikan. Tetapi banyak masalah di bidang ini bisa diselesaikan dengan merilekskan perbedaan yang ada saat ini antara neurologi, yang mempelajari dan mengobati gangguan fisik, struktural, dan fungsional otak, dan psikiatri, yang menangani gangguan mental, emosional, dan perilaku. Dr. Lenos merasa sangat luar biasa bahwa opsi pengobatan begitu berbeda secara total jika seorang pasien berakhir di ruang perawatan neurologi atau ruang perawatan psikiatri. Dia ingin pengujian antibodi menjadi lebih rutin di Inggris ketika seseorang mengalami penyakit mental pasca viral yang tiba-tiba yang tidak sembuh dengan perawatan standar. Thomas Pollack, seorang pengajar klinis senior dan konsultan neuropsikiater di King's College London, mengatakan bahwa pemindaian MRI mungkin harus digunakan pada pasien setelah episode pertama psikosis karena, pada 5% hingga 6% pasien, hal ini akan mengubah cara mereka diobati. Perpecahan antara neurologi dan psikiatri lebih besar di negara-negara berbahasa Inggris, kata Dr. Tebarts van Elst. Negara-negara ini termasuk Amerika, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Di Jerman, psikiatri dan neurologi lebih terintegrasi, dengan ahli saraf yang berlatih di psikiatri, dan psikiater melakukan 1 tahun neurologi sebagai bagian dari pelatihan mereka. Ini membuat lebih mudah untuk melakukan pekerjaan investigasi. Dia mengatakan bahwa dia menawarkan sebagian besar pasien dengan psikosis pertama kali atau sindrom psikiatrik yang parah pemindaian MRI otak, elektroensefalogram, tes laboratorium untuk peradangan, dan fungsi lumbal untuk menemukan bukti yang mendukung perawatan yang berbeda pada beberapa pasien. Harga TEG, sekitar €1.000, $1.070, tidak lebih dari biaya menginapkan pasien selama 3 atau 4 hari, kata Dr. Tebarts van Elst, sehingga mungkin merupakan nilai yang baik untuk uangnya. Apa diagnosanya? Semua pekerjaan ini suatu hari nanti akan menempatkan psikiatri dan pasiennya pada dasar yang lebih kokoh. Ini sudah memberikan validasi bagi beberapa orang yang telah gagal dalam bidang tersebut. Jessica Whitson hanyalah salah satunya. Didiagnosis dan diobati terlambat, dia masih berjuang dengan kondisinya dan masa depannya tidak pasti. Mereka dengan ME/CFS, kondisi pasca infeksi yang datang dengan serangkaian masalah kognitif seperti gangguan perhatian dan konsentrasi, dulunya dianggap pura-pura atau didiagnosis dengan flu UPA. Pekerjaan baru menunjukkan bahwa hal ini terkait dengan disfungsi kekebalan dan metabolisme. Beberapa bertanya-tanya apakah kondisi-kondisi ini hanya ujung dari gunung es yang jauh lebih besar. Hadiah dalam mengetahui lebih lanjut akan menjadi perawatan dan hasil yang lebih baik bagi pasien. Biologi datang, apakah psikiatri sudah siap